dialog di dalam perut ibundanya ketika usia 4 bulan. Dalam hadis disebutkan, dalam Quran ditegaskan surah ke-7 ayat 172. Setiap usia 4 kandungan, roh ditiupkan, 4 bulan dalam kandungan, roh ditiupkan, begitu roh masuk ada dialog dengan Allah. Kalimat pertamanya kata Allah, saat seseorang terlahir, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, maka Allah anugerahkan nikmat keimanan pada dirinya. Jadi begitu lahir, kelahirannya membawa nikmat keimanan. Baik, dan siapapun kemudian begitu dilahirkan, kata Nabi katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang lahir, maka dia berada dalam fitrahnya. Di antara makna fitrah, saya agak cepat, ketika disebutkan dalam Al-Quran, fitrah yang dimaksudkan salah satunya disebutkan di Quran surah ke-30 ayat yang ke-30. Fokus. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah, siapkanlah dirimu untuk masuk ke dalam frame ad-din, bingkai ad-din. Nilai-nilai yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, ad-din. Fa'aqim wajhaka lid-din. Fokus. Maka siapkan dirimu, hadapkan dirimu sepenuhnya untuk menunaikan ketentuan dalam ad-din, ad-din. Nah, sikap kita yang siap menjalani ketentuan dalam ad-din, teruskan ayatnya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah berikan pada setiap manusia yang hidup dalam kehidupan di bumi. Fitrah. Di fitrah manusia itu, ketika menjalani kehidupan di muka bumi, begitu dia hidup, dia sudah membawa fitrah ad-din. Di poinnya. Dan kalimatnya menggunakan nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Tidak pernah disebutkan kalimat an-nas dalam bahasa Arab, kecuali menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, maaf, laki-laki, perempuan, ketika terlahir, kata Al-Quran, dia sudah membawa fitrah ad-din dalam kehidupannya. Kecenderungan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman sayang, maaf, fa'abawahu yuhawwidanihi, au yunassaranihi, au yumajjisanihi. Lingkungan membuat dia berubah jauh dari Allah. Ada yang bermaksiat. Gak ada orang lahir bermaksiat. Ibu pernah mendapatkan cerita, ada bayi dilahirkan langsung maksiat. Kenapa mama melahirkan saya? Gak ada. Nabi Isa itu manusia pertama ketika dilahirkan bisa bicara. Dan kalimatnya kalimat mulia. Inni Abdullah. Saya hamba Allah. Ketika dia tumbuh, gak ada potensi maksiat. Semua cenderung pada kebaikan. Makanya silakan ibu cek semuanya. Setiap manusia yang akan berbuat yang tidak baik dalam hidup, itu hati kecilnya pasti akan menolak. Kalau nggak percaya silakan keluar dari sini, iseng-iseng pakai sendal temannya. Silakan cek kalau nggak percaya. Begitu dipakai, ada penolakan dalam hatinya. Itu bukan punya kamu. Punya kamu disimpan bukan di situ. Coba cek di tas kamu, mungkin lupa nyimpan. Ada gambaran itu. Ketika lisan akan berdusta, hatinya menolak. Gak boleh begitu, itu tidak tepat. Ada kecenderungan berbuat baik. Hanya maaf, lingkungan yang merubah dia. Jadi abawa itu jangan selalu diartikan dengan orang tua. Maaf, orang tuanya baik, bapaknya baik, ibunya baik, cuman ditempatkan di sekolah yang tidak baik. Begitu pulang mendapatkan nilai-nilai keburukan di dalamnya. Saya kembalikan cepat. Di fitrah setiap manusia, itu akan cenderung dekat dengan ad-din. Jika seseorang sudah masuk dengan ad-din, kepada bingkai ad-din, maka disebutlah dia orang beriman, orang yang memiliki iman. Saya agak lambatkan. Setiap manusia yang lahir, kelahirannya membawa fitrah. Fitrahnya membawa nilai ad-din. Kecenderungan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sudah mendapatkan ad-din, maka disebutlah dia orang yang memiliki iman. Secara singkat, orang yang terlahir dari rahim ibu manapun, sesungguhnya dia lahir membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman sayang, lingkungan sekitarnya yang merubah dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa rubah kepercayaan. Ada yang Yahudi, ada yang Majusi, ada yang Nasrani, dan sebagainya. Jelas di sini? Baik. Dalil yang menguatkan ini, Quran surah ke-7 ayat 172. Di tafsir di Al-Arba'in, hadis Nabi, nomor hadis yang keempat, paling kiri sebelah atas.
Saya ulang, setiap bayi yang terlahir dari rahim ibu manapun, dia lahir membawa nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dialog di dalam perut ibundanya ketika usia 4 bulan. Dalam hadis disebutkan, dalam Quran ditegaskan surah ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Perhatikan kalimatnya. Setiap usia 4 kandungan, roh ditiupkan, 4 bulan dalam kandungan, roh ditiupkan, begitu roh masuk ada dialog dengan Allah. Kalimat pertamanya kata Allah, alastu bi rabbikum? Apakah engkau menetapkan, mengakui dan mau komitmen bahwa saya adalah Rabb yang akan merawat kalian? Tuhan yang layak untuk disembah. Tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan yang akan menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah. Jawaban kita, bala syahidna. Syahidna. Ya Allah, kami bersyahadat. Bala syahidna. Kami bersyahadat. Syahidna. Kami bersyahadat. Di setiap bayi yang terlahir sudah membawa syahadat dalam dirinya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Nabi, setiap orang yang lahir itu fitrah. Apa artinya fitrah? Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, siap menegakkan nilai-nilai dalam ad-din. Cuman sayang ketika lahir dapat informasi berbeda. Ditempatkan di tempat yang berbeda. Disekolahkan di sekolah yang memberikan gambaran keburukan dalam hidupnya, maka menjauhlah dia dalam ad-din dalam kehidupannya. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Tahan. Saya terlampau cepat? Tidak ya. Saya turunkan sedikit lagi karena saya tadi agak sedikit berburu dengan waktu. Seorang lahir sudah membawa iman. Kemudian imannya diikat dengan bingkai ad-din. Pertanyaannya, din yang dimaksudkan itu apa? Karena di Quran ada kalimat lakum dinukum, untukmu din kamu, untukku din aku. Jadi kalau setiap orang mengaku memiliki din yang mana yang dimaksudkan oleh Al-Quran di ayat ini? Kembalikan ke Quran surah ketiga ayat 19, paling kiri sebelah atas. Fokus. Turunkan dulu. Innad dina indallahil Islam. Sungguh yang dimaksud dengan ad-din indallahi, di sisi Allah, pengertian ad-din menurut Allah, keterangan ad-din dari Allah, al-Islam. Itu yang dimaksud, tidak ada yang lain kecuali Islam. Al-Islam. Ini poinnya. Ibu fokus baik-baik, kita buat persamaan. Setiap orang yang lahir membawa iman. Imannya memasukkan dia pada ketentuan ad-din. Ad-din yang dimaksudkan adalah Islam. Dalam bahasa berbeda, setiap ada orang yang terlahir, sesungguhnya dia sudah membawa nilai-nilai keislaman dalam dirinya. Jadi kalau disebutkan, maaf, apakah setiap orang yang lahir memiliki kecenderungan beragama? Ya, disebut dengan ad-din. Apa ad-din yang dibawa ketika setiap orang lahir? Namanya Islam. Jadi mulai manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai dengan manusia terakhir menjelang kiamat, dari Nabi pertama sampai Nabi terakhir, tidak pernah membawa kehidupan dan risalah dalam hidup, kecuali hanya satu, risalah Islam. Ini poinnya. Jadi kalau ibu bicara ad-din, tidak akan ditemukan yang lain kecuali Islam. Dari sejak Nabi Adam sampai dengan Adam Jordan, ya, kekinian misalnya, atau sampai nanti menjelang kiamat, tidak ada yang lain kecuali Islam. Jelas sampai sini? Tahan sebentar. Ustaz, waktu kasihan, ditambah sampai 10.30. Terima kasih. Baik. Waktu kajian. Baik, khair insyaallah. Kalau gitu saya agak santai. Fokus ibu sekalian. Lihat sini. Orang yang lahir membawa iman. Iman, frame imannya, bingkai imannya disebut ad-din. Ad-din yang dimaksud dengan Islam. Tidak mungkin ada orang lahir kecuali membawa nilai keislaman dalam dirinya. Karena itu sejak manusia pertama diturunkan, Nabi Adam alaihissalam, dia sudah membawa risalah keislaman. Jelas? Baik. Nah, kalau seseorang membawa nilai Islam, orang yang masuk ke dalam nilai Islam, maka rumus cepatnya, orangnya disebut dengan Muslim. Saya ulang.
Orang yang kemudian membawa nilai-nilai keislaman, maka orangnya disebut dengan muslim. M-U+I, M-U-I. Lihat baik-baik. Mu, harakatnya U, mu, huruf sebelum akhir ganti dengan I. Misal, Islam, itu konsep turunan ad-dinnya. Orangnya disebut apa? Ganti dengan mu di depannya. Hilangkan alif lamnya, ganti pakai mim. Muslim. Iman, keyakinannya. Iman, hilangkan kemudian i-nya, ganti dengan mu. Mukmin. Ihsan, membawa sifat kebaikan. Orangnya disebut apa? Muhsin. Ikhlas, tulus karena Allah. Orang yang tulus karena Allah, mukhlis. Jelas? Baik, manusia lahir membawa iman, masuk ke dalam konsep keimanan disebut ad-din, namanya disebut dengan Islam. Orangnya disebut apa? Muslim untuk laki-laki. Setiap perempuan tambah tak di ujungnya. Temukan sini, ulangi. Setiap manusia hidup membawa apa? Iman. Tempat iman disebut apa? Nama ad-dinnya apa? Orangnya disebut apa? Perempuannya apa? Kesimpulannya, jika ada yang bernama muslim dan muslimah, artinya orang yang sudah siap menerapkan nilai Islam dalam kehidupannya. Jelas? Baik. Nabi Adam agamanya apa? Ad-din sering diterjemahkan dengan agama. Agama. Tadi yang dimaksud ad-din itu Islam. Jadi sekarang kalau ada kolom di KTP, agamanya apa? Islam. Jelas? Baik, fokus. Nabi Adam agamanya apa? Nabi Nuh agamanya apa? Nabi Ibrahim agamanya apa? Nabi Musa agamanya apa? Nabi Muhammad agamanya apa? Masya Allah, tahu dari mana? Yuk pelan-pelan kita urutkan. Fokus. Quran surah keempat ayat 163. Paling kiri sebelah atas. Quran surah keempat ayat 163. Sudah? Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Muhammad, kami wahyukan kepadamu dengan wahyu yang sama yang kami berikan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Jadi begitu Allah berikan risalah kepada Nabi Nuh, risalahnya sama dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh keturunan dari Nabi Adam. Ada sekitar 5-6 generasi ke Nabi Adam. Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Sith bin Adam alaihissalam. Karena Nuh keturunan dari Nabi Adam, sedangkan Adam turun ke bumi membawa nilai-nilai keislaman. Dalilnya banyak. Quran surah kedua ayat 38. Ketika Adam diturunkan, diberikan pesan oleh Allah, kamu akan turun membawa bimbingan dari saya. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ketika Adam diturunkan, Adam alaihi salam turun ke muka bumi membawa bimbingan dari Allah disebut dengan hudan. Hudan. Fokus. Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, Rasul terakhir, ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala juga diberikan bimbingan. Bimbingannya sama persis namanya, disebut dengan hudan. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-185. Paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Nabi Muhammad diutus jadi rasul, diberikan Al-Qur'an sebagai kitab pedoman. Apa nama Al-Qur'an ketika diturunkan? Kata Allah, fungsinya hudan. Nabi Adam turun membawa hudan. Nabi Muhammad diutus jadi rasul, turun dengan hudan. Nabi Musa alaihissalam diangkat jadi rasul, diberikan pedoman. Apa namanya? Buka Quran surah 17 ayat yang kedua, paling kiri sebelah atas. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan. Dan kami berikan kepada Musa kitab, bimbingan untuk umatnya. Apa isi bimbingannya? Hudan. Nabi Adam dapat hudan, Nabi Muhammad dapat hudan, Nabi Musa dapat hudan. Jadi kalau Nabi Muhammad itu Islam, Nabi Musa itu Islam, nama pedomannya sama, maka mustahil Nabi Adam alaihissalam punya kepercayaan berbeda. Jelas di sini? Baik.
Kalau disebutkan Adam apa agamanya? Islam. Nabi Musa apa? Islam. Nabi Muhammad apa? Islam. Karena itu Al-Quran memberikan gambaran dengan singkat sekali. Dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad, sebelumnya ke Adam, semua membawa risalah yang sama, yaitu Islam. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilal, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Manik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, bin Matushalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Dari zaman Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam, itu semua tidak berubah. Turun ayat di Quran surah keempat ayat 163. Itu ayat yang menerangkan uraian yang saya sebutkan. Semua Islam. Nabi Adam laki-laki perempuan? Baik. Kemudian hadir istrinya namanya siapa? Istrinya laki-laki perempuan? Perempuan. Kalau Nabi Adam Islam disebut apa? Muslim. Kalau Hawa Islam disebut apa? Muslimah. Hawa dengan Adam kemudian berkeluarga, melahirkan keturunan. Quran surah keempat ayat yang pertama. Nyambung, melahirkan keturunan. Keturunannya menyebar di seantara bumi sampai ke Bandung. Bandung dibagi lagi, kota Bandung, Kabupaten Bandung. Bagi-bagi lagi, ada Cimahi, ada Soreang, ada macam-macam dan sebagainya. Baik, setiap tempat berbeda disebut dengan syu'ub. Ada suku-suku beda-beda. Di Medan ada suku, di Sunda ada suku disebut dengan kabilah. Semua menyebar membentuk komunitas berbeda dengan suku berbeda. Syu'ub wa qabail. Turun Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kita belum mulai nih ke syariatnya. Kita baru muslimahnya dulu. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Turunkan ke sini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai manusia, kami ciptakan kalian keturunan Adam, ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian kami tetapkan kalian bisa bertempat yang berbeda-beda. Apakah ibu yang ada di masjid ini semuanya dari tempat yang sama? Belum tentu. Bisa dari daerah yang berbeda-beda. Tapi poinnya adalah, fokus baik-baik. Terpisah dimanapun. Mau dari Bandung, sampai ke Jakarta, sampai ke Bekasi, sampai ke luar negeri, tidak akan menghilangkan identitas yang dibawa dalam kehidupan. Jika dia perempuan, dia muslimah. Jika dia laki-laki, dia muslim.